On the PMF in 2014, with most U.S. forces gone and Iraqi forces too weak to take on ISIS, selama lebih dari 2 dekade, Amerika Serikat berulang kali melancarkan operasi militer untuk melemahkan kelompok-kelompok bersenjata di Irak. Namun, satu kekuatan justru terus bertahan dan berkembang. Mereka bukan tentara resmi Irak, tetapi juga bukan sekadar milisi biasa. Bernaung di bawah Popular Mobilization Forces atau PEMEF, sebagian faksi pro-Iran memperoleh status hukum sekaligus pendanaan dari negara, meski tetap dituduh berada di balik berbagai serangan terhadap kepentingan Amerika di Timur Tengah. Mereka pernah menjadi sasaran ratusan serangan udara, tetapi pengaruhnya justru semakin mengakar, baik di medan perang maupun di panggung politik. Bagi Washington, inilah salah satu dilema terbesar di Irak, menghadapi kelompok bersenjata yang memiliki legitimasi negara sekaligus hubungan erat dengan Iran. Lantas, seberapa besar sebenarnya kekuatan milisi ini, dan mengapa hingga kini Amerika masih kesulitan menghentikan mereka? Milisi Irak adalah kekuatan yang sulit dimasukkan ke dalam satu kategori. Bagi Amerika Serikat, sebagian faksi utamanya merupakan organisasi teroris. Namun bagi pemerintah Irak, mereka adalah bagian dari aparat keamanan resmi yang menerima anggaran negara. Awalnya semua bermula pada 2014 ketika ISIS menguasai sebagian besar wilayah Irak. Di tengah runtuhnya pertahanan militer, Grand Ayatollah Ali Al-Sistani menyerukan mobilisasi sukarelawan untuk mempertahankan negara. Seruan itu melahirkan Popular Mobilization Forces atau PEMEF. Meski begitu, banyak faksi yang bergabung sebenarnya telah lama eksis sejak invasi Amerika tahun 2003 dan memiliki hubungan erat dengan Iran. Saat perang melawan ISIS berlangsung, PEMF bertempur bersama koalisi pimpinan Amerika. Namun, di balik kerjasama itu, beberapa faksi tetap memandang Washington sebagai musuh utama. Setelah ISIS tumbang, mereka tidak dibubarkan. Sebaliknya, PEMF justru diresmikan sebagai bagian dari institusi keamanan Irak. Di dalam PEMF terdapat sejumlah faksi paling berpengaruh seperti Kataib Hezbollah, Asaib Ahl al-Haq, Harakat Hezbollah al-Nujaba, Kataib Sayyid al-Syuhada, Harakat Ansar Allah al-Aufiyah, dan Kataib Imam Ali. Inilah paradoks terbesar Irak. Kelompok-kelompok yang dituduh menjadi proksi Iran kini memiliki status hukum, menerima gaji dari pemerintah Irak, tetapi sebagian di antaranya tetap dituduh melancarkan serangan terhadap kepentingan Amerika di kawasan. Kekuatan terbesar milisi Irak bukan terletak pada jumlah pasukannya, melainkan pada strategi yang mereka gunakan. Sejak invasi Amerika Serikat pada 2003, kelompok-kelompok Syiah yang kemudian menjadi fondasi Popular Mobilization Forces (PEMEF) menghindari pertempuran terbuka dengan militer Amerika Serikat. Sebaliknya, mereka memilih perang jangka panjang yang menguras tenaga, biaya, dan dukungan politik Washington. Serangan dilakukan secara bergelombang melalui bom rakitan, penyergapan, hingga penembak runduk, membuat setiap patroli Amerika berubah menjadi misi berisiko tinggi. Salah satu senjata yang paling ditakuti adalah Explosively Formed Penetrator atau EFP. Bom ini diyakini dipasok melalui jaringan Quds Force Iran dan dirancang untuk menembus kendaraan lapis baja Amerika. Selama bertahun-tahun, pola serangan semacam ini berkontribusi pada ratusan korban di pihak AS. Ketika pasukan Amerika akhirnya meninggalkan Irak pada 2011, Washington menyebut misi militernya telah selesai. Namun, bagi banyak faksi milisi, momen itu dianggap sebagai bukti bahwa kekuatan militer terbesar di dunia pun bisa dipaksa mundur melalui perang yang melelahkan, bukan melalui kemenangan di medan tempur. Keberhasilan bertahan dari konflik
kemudian membuka jalan menuju sumber kekuatan yang lebih besar. Setelah ISIS dikalahkan, PMF tidak dibubarkan, melainkan menjadi bagian dari struktur keamanan resmi Irak. Status tersebut memberi mereka akses terhadap anggaran negara yang pada 2026 mencapai sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Di saat yang sama, Amerika juga menuduh sejumlah jaringan yang berafiliasi dengan milisi memperoleh pendapatan tambahan dari penyelundupan minyak dan perusahaan-perusahaan yang digunakan untuk mengelola proyek pemerintah. Pengaruh mereka pun melampaui urusan militer. Faksi-faksi PMF memiliki jaringan politik yang mampu memengaruhi pembentukan kabinet, menentukan arah koalisi, hingga menjadi faktor penting dalam setiap pergantian pemerintahan di Baghdad. Inilah yang membuat milisi Irak begitu sulit dihadapi. Mereka bukan hanya kelompok bersenjata dengan pengalaman tempur panjang, tetapi juga aktor yang memiliki legitimasi hukum, sumber pendanaan, dan pengaruh politik dalam sistem negara. Menghadapi mereka berarti bukan sekadar memenangkan pertempuran, melainkan berhadapan dengan sebuah kekuatan yang telah berakar di hampir setiap lapisan kekuasaan Irak. Pecahnya perang antara Amerika Serikat dan Iran pada akhir Februari 2026 menjadikan Irak sebagai salah satu medan tempur paling aktif. Kelompok-kelompok milisi pro-Iran melancarkan lebih dari 40 serangan menggunakan drone dan rudal ke pangkalan militer Amerika hanya dalam waktu sekitar 40 hari. Salah satu aksi yang paling menyita perhatian adalah klaim penembakan drone MQ-9 Reaper di Basra, disusul serangan terhadap area helipad Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad. Washington merespons dengan kampanye udara besar-besaran. Pemerintahan Donald Trump melancarkan sekitar 138 serangan udara yang menewaskan puluhan anggota milisi, termasuk sejumlah komandan penting. Namun, hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Meski kehilangan personel dan fasilitas, jaringan milisi tetap mampu mempertahankan struktur komando dan melanjutkan operasi. Situasi ini memperlihatkan bahwa kekuatan mereka tidak bergantung pada satu tokoh atau satu markas, melainkan pada jaringan yang mampu terus berfungsi meski mendapat tekanan militer bertubi-tubi. Berbeda dengan banyak kelompok bersenjata lainnya, milisi Irak secara terbuka menjelaskan strategi yang mereka gunakan. Kataib Hezbollah menyatakan bahwa tujuan mereka bukan mengalahkan Amerika dalam satu pertempuran, melainkan menguras sumber daya, kesabaran, dan dukungan politik Washington melalui perang atrisi yang berlangsung lama. Strategi tersebut dijalankan lewat serangan berskala kecil, tetapi terus-menerus, dipadukan dengan tekanan politik dan koordinasi bersama kelompok-kelompok sekutu Iran. Bahkan, ketika pembicaraan tidak langsung mengenai gencatan senjata berlangsung, mereka tetap mengajukan berbagai tuntutan politik yang menyasar keberadaan militer dan intelijen Amerika di Irak. Pendekatan ini menunjukkan bahwa setiap serangan bukanlah aksi spontan, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk mempersempit ruang gerak Amerika di kawasan. Bagi banyak analis, keberhasilan terbesar milisi Irak bukan diukur dari jumlah pangkalan yang dihancurkan, melainkan dari kemampuan mereka memengaruhi keputusan strategis Amerika. Menjelang pecahnya perang pada 2026, sebagian besar pasukan AS telah ditarik dari wilayah federal Irak dan dipusatkan di Kurdistan. Langkah itu dipandang sebagai hasil dari tekanan yang dibangun selama bertahun-tahun melalui serangan berintensitas rendah namun konsisten. Bahkan, setelah gencatan senjata Amerika-Iran diumumkan pada April 2026, ketegangan tidak benar-benar berakhir. Serangan terhadap kepentingan Amerika masih terus terjadi, sementara pengaruh politik faksi-faksi pro-Iran tetap kuat di Baghdad. Pada akhirnya, kekuatan utama milisi Irak bukan hanya terletak pada drone, rudal,
atau jumlah pasukannya. Keunggulan mereka adalah kemampuan bertahan dalam konflik jangka panjang, beradaptasi terhadap tekanan militer, dan secara perlahan mengikis posisi Amerika tanpa harus memenangkan perang dalam satu pertempuran besar. Ke depan, ada 3 kemungkinan yang dapat mengubah arah milisi Irak. Skenario pertama, perang atrisi terus berlanjut hingga Amerika secara bertahap mengurangi, bahkan mengakhiri kehadiran militernya di Irak. Skenario kedua, Baghdad berhasil menjalankan pelucutan senjata terbatas di bawah tekanan Washington. Sebagian faksi mungkin bersedia berkompromi, tetapi kelompok yang paling loyal kepada Iran berpotensi memilih tetap bersenjata dan bergerak di luar kendali negara. Skenario ketiga adalah meningkatnya persaingan antar faksi di dalam Irak sendiri ketika kepentingan politik dan militer mulai saling berbenturan hingga memicu konflik internal. Selama lebih dari 2 dekade, milisi Irak telah berkembang dari kelompok gerilya menjadi aktor yang berpengaruh di medan perang, sekaligus di panggung politik. Mereka berhasil bertahan menghadapi operasi militer Amerika, memperoleh legitimasi melalui PMF, serta membangun jaringan yang sulit dipatahkan hanya dengan serangan udara. Bagi Washington, tantangannya bukan lagi sekadar menghancurkan sebuah milisi, tetapi menghadapi kekuatan yang telah berakar dalam struktur negara Irak. Pertanyaannya kini bukan apakah mereka masih mampu bertahan, melainkan seberapa besar pengaruh mereka akan membentuk masa depan Irak dan keseimbangan kekuatan di Timur Tengah.